Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Subhan Sabi. Di sini kita akan membahas tentang aljabar. Yuk lanjut aja ke materinya. Yang pertama, unsur-unsur aljabar. Nah, unsur-unsur aljabar ini apa saja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu ada faktor, konstanta, dan koefisien. 6, kita beri contoh di sini 6x plus 9y min 4x plus 2y sama dengan 1. X dan y adalah variabelnya, 6, 9, 4, 2 adalah koefisiennya, dan 1 adalah konstanta. Lalu apa sih bedanya koefisien dan konstanta? Koefisien adalah angka di depan variabel, seperti yang dicontoh disebutkan adalah 6x plus 9y plus 4x minus 4x. Lanjut ke suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis hanya memiliki satu jenis. Ini contohnya 1x dan 2x, atau 8x kuadrat dan 7x kuadrat. Sedangkan suku yang tak sejenis contohnya seperti 1x dan 5y dan 4x dan 6y kuadrat. Seperti itu ya. Kita lanjut ke jumlah suku aljabar. Jumlah suku aljabar tergantung beberapa penjumlahan yang terdapat dalam aljabar tersebut. Contoh, 4x hanya memiliki satu suku. Lalu 2ab kuadrat hanya memiliki satu suku, dan minus 7xy ini hanya memiliki satu suku. Lanjut adalah suku kedua. Suku 2 ini berarti 8x plus 3 a kuadrat min 4 dan x kuadrat min 4x. Lalu apakah ada suku ketiga, keempat, kelima? Oh, ada tentunya. Jadi seperti jika 7x plus 3 plus 10 itu adalah 3 suku, atau a kuadrat min b min c itu berarti 3 suku. Lalu kita masuk yang kedua, ada operasi hitung pada aljabar. Lanjut, perjumlahan dan perkurangan. Pada bentuk operasi ini, aljabar perjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Dijumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contoh, 3x plus 3x sama dengan 6x, itu sejenis, jadi bisa ditambahkan. Tapi jika 6x min 3y itu tidak bisa dikerjakan karena tidak sejenis. Untuk perkalian, perlu diingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, dan D, sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Ayo kita contohkan di sini. 6x dikali 3x sama dengan 6 dikali 3 dalam kurung, buka kurung, dalam kurung, x dikali x yang hasilnya adalah 18x kuadrat. Kita contohkan lagi, 3 kali 2 dalam kurung 2x plus y sama dengan 3 dikali 2x tambah 3 dikali y sama dengan 6x plus 3y. Kita lanjut ke perpangkatan. Dalam perpangkatan, bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal, yaitu kita contohkan A tambah B kuadrat, hasilnya A tambah B, lalu A tambah B yang menghasilkan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jika itu pangkat 3, kita masukkan A tambah B di dalam kurung, buka kurung, A tambah B kuadrat yang menghasilkan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Lanjut, kita masuk ke pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Yaitu kita contoh nih ya. 4x bagi 2x. Karena sama-sama x-nya 21, jadi kita hapus x-nya, menghasilkan 4 bagi 2 sama dengan 2. Lalu 4x pangkat 3 dibagi 2x. X pangkat 3 dikurang x dikurang 1, jadi
kita masukin X kuadrat, dan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu kita masuk ke substitusi pada bentuk aljabar. Nilai suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan sembarang bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar berikut. Nah, kita contohkan. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 6, maka 2P dikurang 4Q adalah 2 dalam kurung 3 dikurang 4 dalam kurung 6 sama dengan 6 dikurang 24 sama dengan minus 18. Lalu kita masuk kepada KPK dan FPB pada aljabar. 12PQ dan 8PQ. Jika kita mengingat pelajaran sebelumnya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita bagi 12PQ dan 8PQ ini dalam perjumlahan perkalian sederhana. 12PQ dapat diperoleh 2 pangkat 2 dikali 3 kali P dikali Q, dan 8PQ pangkat 3 2 kali 3 dikali P kali Q kuadrat, yang menghasilkan 2 pangkat 3. KPK-nya yang menghasilkan 2 kali 3 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P Q kuadrat. Jadi KPK-nya adalah 24PQ pangkat 3. Sedangkan yang FPB adalah 4PQ. Begitu juga untuk sebelahnya yang bisa kalian lihat di sebelah ini. Ya, terima kasih teman-teman telah menyimak pembelajaran dari kami. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.